Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Kang Anung pada channel NR Science Tech. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk berlangganan channel ini. Nah, untuk materi kali ini yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat ini yang akan dipelajari, yang pertama adalah materi genetik, yang kedua adalah hukum pewarisan sifat dari Mendel, yang ketiga kelainan pewarisan sifat, yang keempat adalah penerapan pewarisan sifat. Nah, kalau kita amati teman-teman kalian, misalkan bentuk wajahnya itu berbeda-beda, ada yang bulat, ada yang lonjong. Kemudian bentuk rambut, ada yang ikal, ada yang lurus, dan ada juga yang keriting. Bentuk hidung juga berbeda, ada yang mancung, ternyata ada yang pesek. Jadi ternyata di sini di antara teman-teman kalian itu banyak perbedaannya. Nah, materinya kita maksud, yang pertama materi genetik. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Nah, di sini materi genetik itu setengah daripada ayah dan setengah daripada ibu. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sperma dan ibu mewariskan materi genetik melalui ovum. Nah, di sini proses penggabungan materi genetik terjadi pada saat pembuahan atau fertilisasi. Materi genetik tersusun dari molekul asam nukleat. Berdasarkan jenisnya, asam nukleat dibedakan menjadi DNA dan RNA. DNA adalah deoksiribonukleik asid dan RNA adalah ribonukleik asid. Sekarang gen. Gen adalah unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri karakteristik setiap makhluk hidup. Atau pengertian lain, gen materi genetik yang terdiri dari sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Yang lainnya, gen materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Selanjutnya, gen juga menentukan sifat fisik yang diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Fungsi daripada gen yaitu menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Nah, ini adalah untaian molekul DNA pada sel. Nah, di sini misalkan kita ambil pada sel kulit. Pada sel kulit ya, terdapat juga. Nah, di sini di dalam inti sel kulit terdapat kromosom. Kromosom akan mengalami penebalan menjadi kromatid pada saat sel mengalami pembelahan. Tapi pada keadaan biasa, kromosom berupa kromatin ya, benang-benang lebih tipis daripada kromatid. Kemudian di dalam kromosom ini terdapat DNA yang terlilit pada protein histon. Nah, keseluruhan rantai ini adalah disebut dengan kromosom. Nah, sekarang lanjut struktur DNA. DNA terdiri dari rantai ganda yang berpilin atau double helix. Nah, kemudian ini adalah susunan molekul daripada DNA.
Nah, di sini DNA itu tersusun asam nukleat tadi ya, merupakan asam nukleat. Asam nukleat tersusun atas nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, ini adalah gugus fosfatnya, kemudian ini adalah gula pentosa, dan ini basa nitrogen. Gula pentosa pada DNA itu berupa gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA gulanya berupa ribosa. Nukleotida tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan nukleosida. Nukleosida itu terdiri dari gula dan massa nitrogen, jadi tanpa fosfat ya. Kalau fosfatnya dihilangkan berarti nukleosida. Basa nitrogen terdiri dari dua jenis, yaitu purin dan pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pada DNA, basa-basa nitrogen ini selalu berpasangan antara guanin dengan sitosin dan adenin dengan timin. Berikutnya adalah struktur RNA. RNA terdiri dari rantai tunggal yang lebih pendek daripada DNA. Kemudian susunan molekulnya di sini, nukleotidanya terdiri dari fosfat, gula pentosa berupa ribosa, dan ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin ya. Pada RNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya berupa sitosin dan urasil. Jadi di sini berpasangannya antara guanin dan sitosin, kemudian adenin dan urasil pada struktur RNA. Nah, sekarang perbedaan DNA dan RNA. Nah, di sini yang pertama faktor pembeda, kemudian di sini DNA dan RNA. Yang pertama bentuk. Bentuk DNA rantai panjang, ganda, dan berpilin atau berhelik, sedangkan RNA merupakan rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian letaknya, DNA terletak pada kromosom berada pada inti sel, pada mitokondria, pada plastida, dan kloroplas. Sedangkan RNA terdapat di sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Jenis gula pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA jenis gulanya ribosa. Kemudian basa nitrogen pada DNA terdiri purin, adenin, guanin, kemudian pirimidinnya sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, purin berupa adenin dan guanin, pirimidin terdiri sitosin dan urasil. Kemudian jumlah DNA selalu tetap. Kemudian RNA itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan jumlah protein yang disintesis. Keberadaannya DNA itu permanen, kemudian RNA periode pendek karena mudah terurai. Fungsinya, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein. Sedangkan RNA fungsi mengatur sintesis protein. Nah, sekarang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sifat dominan merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain. Sifat resesif merupakan karakteristik yang kalah atau tertutup oleh karakter lain. Gen dominan bersifat menutupi pasangannya, biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Gen resesif bersifat ditutupi atau tertutupi oleh pasangannya,
disimbolkan dengan huruf kecil. Gen intermediat atau kodominan, gen yang memiliki pengaruh yang sama kuat, sehingga di sini tidak ada yang saling mengalahkan. Maka muncul sifat gabungan dari kedua gen ini. Alel merupakan variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Misalnya, cuping telinga terpisah, gennya gen besar, G besar, kemudian cuping telinga melekat, simbolnya G kecil. Jadi pasangan antara G besar dan G kecil ini disebut alel. Nah, sekarang genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Sedangkan fenotip adalah sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Fenotip ini merupakan ekspresi daripada gen yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi perbedaannya, kalau genotip ini pembawa sifatnya, informasi genetik, sedangkan fenotip itu merupakan ekspresi atau penampakan daripada genotip. Contoh genotip: T besar merupakan gen yang menentukan lidah mampu menggulung. T kecil, gen yang menentukan lidah tidak mampu menggulung. Genotip T besar, fenotipnya lidah mampu menggulung. Genotipnya T besar, T kecil, fenotip lidah mampu menggulung. Jadi ini sifat dominan ya tadi. Jadi T besar dominan terhadap T kecil. Kemudian T kecil merupakan fenotip. Fenotipnya ya, lidah tidak mampu menggulung. Nah, genotip seperti ini adalah disebut dengan resesif. Kalau ini gen dominan ya, T besar, ini T besar, T kecil, ini. Kalau ini homozigot dominan, ini heterozigot, kemudian ini homozigot resesif. Kemudian kariotip merupakan urutan daripada kromosom yang sudah diurutkan pada manusia ya. Di sini jumlahnya ada 23, Nah, yang 22 ini adalah disebut kromosom autosom atau kromosom tubuh, sedangkan yang nomor 23 itu adalah kromosom gonosom atau kelamin. Nah, ini kromosom untuk perempuan adalah X ya, kemudian kromosom pada laki-laki adalah XY, kromosom gonosomnya ya, atau kromosom kelaminnya. Kemudian pada sel kelaminnya, pada perempuan, pada ovumnya itu terdapat kromosom X jenisnya ya. Jadi kalau di sini selalu berpasangan, kalau ini pasangan pada sel tubuh, kemudian pada sel kelamin itu tidak berpasangan atau haploid. Kalau ini tadi diploid. Nah, sedangkan pada sperma tipe kromosomnya X atau Y. Jadi ada dua ya, Nah, kromosom merupakan struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel yang mengandung gen. Jadi gen itu terdapat pada kromosom ya, terdapat pada lokusnya. Kemudian bentuk kromosom ini ada 4 jenis. Ada metasentrik, sentromer berada di tengah-tengah, kemudian ada submetasentrik, sentromernya berada condong ke satu sisi, kemudian akrosentrik, sentromer dekat ke ujung, dan telosentrik, di sini sentromer terletak pada ujung kromosom. Nah, jenis kromosom diploid, kromosom berpasangan, kemudian haploid, kromosom yang tidak berpasangan, simbolnya N,
Autosom merupakan kromosom tubuh, simbolnya AA, A besar. Kemudian gonosom atau kromosom kelamin. Itu terdiri kalau laki-laki, kromosom gonosomnya adalah, karena manusia itu jumlah kromosomnya ada 23 pasang ya. Jadi terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Untuk laki-laki 22 A besar plus XY. Kemudian kromosom pada perempuan di sini 22 pasang autosom ditambah dengan satu pasang kromosom gonosom XX. Kromosom pada sel kelamin laki-laki atau pada sperma itu terdiri dari kromosom autosom 22 buah ya, dan kromosom plus kromosom jenis X juga terdiri dari 22, atau di sini kromosom gonosomnya adalah 22A plus Y. 22 autosom ditambah jenis kromosom Y. Nah, kromosom pada sel kelamin perempuan atau hanya terdiri satu jenis, yaitu 22A plus X. Jadi jenisnya satu jenis X. Kalau pada sperma ada jenis X dan ada jenis Y. Nah, sekarang diagram kromosom pada saat terjadi perkawinan. Nah, ini induknya parental ya, berarti laki-laki atau jantan, dan ini perempuan atau betina. Nah, ini kromosomnya terdiri dari, untuk yang laki-laki atau jantan 22 pasang autosom ditambah sepasang gonosom XY. Kemudian untuk perempuannya 22 pasang autosom ditambah gonosom XX. Nah, gametnya di sini pada gamet, pada sperma itu jenis kromosomnya haploid ya, artinya tidak berpasangan, terdiri dari 22A ditambah X. Kemudian yang satunya tipe kromosomnya adalah 22A plus Y, jadi ada dua jenis pada laki-laki. Kemudian pada perempuan itu hanya satu jenis, 22A plus X. Nah, apabila sperma yang membuahi sel telur, sperma yang tipe 22A plus X ditambah dengan sel telurnya di sini penggabungan 22A plus X, maka yang lahir adalah perempuan dengan tipe kromosom 22A besar ditambah kromosom gonosomnya XX, lahir perempuan. Kalau yang membuahinya jenis kromosom Y ya, 22A plus Y, membuahi sel telur dengan jenis kromosom 22A plus X, maka akan lahir anak laki-laki ya dengan tipe kromosom 22AA plus XY. Nah, di sini ya, jadi yang menentukan jenis kelamin itu adalah kromosom daripada laki-laki. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.